Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau teramat baik Tuhan, kasih-Mu tidak berkesudahan. Pada malam hari ini Tuhan, di waktu yang singkat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Fokuskan kami hanya terhadap firman-Mu Tuhan dalam waktu yang singkat ini Tuhan Yesus. Supaya setiap daripada kami di tempat kami masing-masing Tuhan, kami mampu untuk benar-benar fokus mengenal Engkau lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kami, menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Bapa di surga, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom dan selamat malam warga kerajaan Allah. Apa kabarnya pada malam hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik, kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa di tempat kita masing-masing, karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan kita Tuhan yang tetap selalu bersama dengan kita dalam setiap situasi dan kondisi kehidupan kita, dalam setiap musim kehidupan kita. Nah, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Juli ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tepat di tanggal 1 pada malam hari ini. Dan sepanjang bulan ini kita akan berjalan bersama dalam sebuah tema yang luar biasa dan sangat esensial bagi fondasi kehidupan kita, yaitu Family of Worship atau keluarga yang menyembah. Nah, kita saat ini sedang berada di musim di mana kita harus mengambil keputusan-keputusan yang sangat krusial, sangat penting untuk kehidupan kita. Karena setiap keputusan yang kita buat di dalam rumah kita akan mempengaruhi arah dan tujuan keluarga kita ke depan. Kalau kita mengambil salah jalan, pastinya kita tidak akan mencapai tujuan sebenarnya kita, atau kita tidak akan mencapai destininya kita. Nah, Kerajaan Allah telah mendesain dan memperkenalkan institusi keluarga ini sejak awal mula penciptaan. Tujuan utamanya bukanlah hanya sekedar beranak cucu memenuhi bumi, melainkan agar setiap keluarga dapat menyembah dan beribadah kepada satu-satunya Raja di atas segala Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini kita dihadapkan pada sebuah lembah keputusan. Kepada siapakah keluarga kita akan mengabdi di tengah dunia yang menawarkan banyak sekali ilah-ilah modern? Kita harus memiliki ketegasan rohani untuk menjadikan Kristus sebagai satu-satunya pusat penyembahan kita di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Kita mutlak memerlukan hikmat surgawi untuk membangun keluarga yang menyembah di tengah tantangan zaman ini. Oleh karena alasan-alasan yang kita akan bahas, yang kita akan renungkan pada malam hari ini, ada dua alasan itu. Namun sebelum kita masuk pada dua alasan ini, kita akan membaca ayat yang menjadi ayat renungan kita sepanjang bulan ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu yang terambil dari Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, itu terambil dari Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Firman ini, nas ini berbunyi demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, luar biasa ketetapan ataupun sebuah statement yang luar biasa untuk mengakhiri masa jabatan Yosua pada saat itu. Di akhir umurnya, di akhir hidupnya, dia mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ada dua hal yang kita akan bahas, dua hal yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Yang pertama itu adalah menyembah adalah perjanjian dan tanggung jawab.
penyembahan atau menyembah itu sebagai perjanjian dan tanggung jawab yang harus kita pegang. Yosua 24 ayat 15 tadi berkata, di akhirnya dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggris lebih jelas dikatakan, but as for me and my household, we will serve the Lord. Nah, kata Ibrani untuk penyembahan atau ibadah, terutama pada nats ini, itu diambil dari bahasa aslinya avoda. Nah, avoda yang pada mulanya bermakna pekerjaan atau pengabdian seorang hamba. Menyembah bukanlah sekedar ritual menyanyi hari Minggu, no, bukan hanya sekedar itu. Saya tidak berkata bahwa bernyanyi di hari Minggu itu bukan merupakan penyembahan, no, itu juga penyembahan. Tapi kita akan bahas itu lain waktu, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ini adalah kata lain dari arti lain dari kata ibadah, yaitu dengan akar kata avoda itu bermakna pekerjaan dan pengabdian seorang hamba. Menyembah adalah bekerja dan mengerjakan segala sesuatu dengan rasa tanggung jawab. Nah, perhatikan itu, dengan rasa tanggung jawab dan segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu dengan rasa tanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita saat ini, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mengapa kita harus membangun keluarga yang menyembah? Well, pertanyaan ini mungkin muncul ya dalam pikiran kita pada saat ini. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, faktanya adalah kenapa kita harus membangun keluarga yang menyembah? Karena ibadah bukanlah sebuah pilihan ganda. It's not a multiple choice, melainkan sebuah perjanjian, covenant yang mengikat kehidupan kita dengan apa? Dengan Allah, dengan sorga. Ketika kita memutuskan untuk menyembah, kita sedang membuat deklarasi. Deklarasi apa? Deklarasi kesetiaan yang absolut, kesetiaan mutlak hanya kepada Tuhan. Apapun kondisi dan tantangan yang sedang keluarga kita hadapi, kita tetap menyembah Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan baik-baik bahwa menyembah adalah perjanjian dan tanggung jawab yang kita harus emban. Disinilah kepemimpinan memegang peranan yang sangat sentral. Kepemimpinan apa? Artinya keputusan yang kita ambil, kita harus mengimaninya, kita harus bertanggung jawab atasnya. Keputusan untuk menyembah tidak akan terjadi secara kebetulan. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, keputusan itu harus kita ambil, tidak akan terjadi secara kebetulan. Harus ada inisiatif, perlindungan dan otoritas yang benar di dalam rumah kita. Nah, kepemimpinan yang bijaksana dan takut akan Tuhan adalah kunci utama agar sebuah keluarga tetap teguh dan hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau kita mau melihat kepada kita melihat contoh nyata kita, contoh nyata pada malam hari ini, yaitu Yosua. Dalam masa akhir tugasnya, sekali lagi, ya, karena kita lihat sendiri Yosua, kitab Yosua itu hanya 24 pasal, dan ini ada di pasal yang ke-24 Bapak Ibu Saudara sekalian, Yosua 24 ayat 15. Jadi jelas ini adalah di akhir masa tugasnya. Saat ia memberikan pesan terakhirnya, ia mengumpulkan seluruh suku Israel beserta para tua-tua, hakim, pemimpin kaum. Nah, Yosua menyadari bahwa para pemimpin keluarga inilah yang menentukan arah generasi berikutnya. Ia dengan otoritas penuh, Yosua tidak berkompromi dengan budaya sekelilingnya. Perhatikan baik-baik bahwa ketika bangsa Israel masuk kepada tanah perjanjian, tanah itu bukan tanah kosong yang tidak ada penduduknya sama sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanah itu penuh dengan penduduk. Bahkan dikatakan sebelum mereka masuk ada 10 pengintai, ingat? Ada 12 pengintai, 2 orang punya paradigma kerajaan, paradigma sorga, sedangkan 10 orang lagi mereka punya mental belalang. Ya Bapak, kenapa saya bilang mental belalang? Karena mereka melihat kami seperti belalang di antara mereka. Wah, dikatakan penduduknya raksasa dan besar-besar semuanya. Nah, tapi apa yang mau saya katakan di sini adalah ketika
bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka tidak masuk ke tanah kosong. Di sana penuh dengan penduduk dan mereka bukan menyembah Allah yang benar pastinya. Mereka menyembah Baal, mereka menyembah Allah lain, mereka menyembah ilah-ilah yang hanya patung buatan tangan manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dan itulah sebabnya Yosua tidak berkompromi dengan budaya sekelilingnya. Meskipun dia tinggal di tanah Kanaan yang penuh dengan penyembahan berhala, tapi dia tetap menyembah Allah yang benar. Ia mendeklarasikan sebuah ketetapan yang bergema hingga hari ini. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, otoritas ini harus kita wujudkan hari ini. Apa? Mungkin contohnya di tengah kelelahan bekerja seharian penuh, ya. Seharian penuh kita bekerja di kantor atau di lapangan atau dimanapun kita Tuhan tempatkan hari ini untuk bekerja, kita memutuskan untuk tidak mengorbankan waktu mesbah keluarga, melainkan secara konsisten kita mengumpulkan anggota keluarga kita untuk berdoa bersama. Ataupun mungkin untuk para bapak-bapak nih, nah sebagai pemimpin di rumah, kita secara aktif menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib secara berulang-ulang, mengajarkan kebenaran firman, dan memberikan teladan hidup yang berintegritas kepada istri dan anak-anak kita. Itu juga salah satu contoh nyata, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, untuk kita, anak-anak muda, lantas apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu kan pertanyaannya untuk anak-anak muda pastinya. Nah, kita secara sadar mengambil keputusan untuk menolak gaya hidup duniawi yang mencemari nilai keluarga dan merespon otoritas orang tua kita dengan rasa hormat. Ingat, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, ya, sebagai bentuk ketaatan kepada Kristus. Perhatikan, anak-anak, kita yang masih memiliki orang tua, hormati ayahmu dan ibumu. Kita harus benar-benar membedah kata hormat ini, tapi mungkin kita bisa membahas ini nanti di lain waktu ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, supaya tidak terlalu panjang untuk devotion kita pada malam hari ini. So, a true family of worship is built on a covenant of obedience, not on the convenience of culture. Jadi itu hal yang pertama, yaitu menyembah sebagai perjanjian dan tanggung jawab. Poin kedua yang kita belajar pada malam hari ini adalah menyembah menghadirkan kemuliaan Allah, menghadirkan pemulihan, dan menghadirkan hadirat Allah dalam keluarga kita. Nah, Yohanes 4 ayat 23 berkata demikian dalam New English Translation ya Bapak Ibu Saudara sekalian. But a time is coming and now is here, when the true worshipper will worship the Father in spirit and truth. For the Father seeks such people to be His worshipper. Oke, tadi di poin pertama kita sudah belajar kata atau bahasa Ibrani dari penyembahan itu adalah avoda. Nah, avoda ini kalau kita pakai bahasa Yunani yang mirip ya dengan arti kata avoda itu latreia. Nah, tapi latreia ini tidak ditemukan di Yohanes 4 ayat 23 yang barusan kita baca. Nah, inilah ada satu kata lain yang juga yang merupakan kata yang artinya juga adalah ibadah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah artinya? Worship, menyembah atau ibadah di Yohanes 4 ayat 23 ini memakai kata proskuneo. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian tidak asing dengan kata proskuneo dan mungkin sudah sering sekali mendengar kata proskuneo ketika ada hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah mungkin di hari Minggu ataupun Bapak Ibu Saudara sekalian mendengar khotbah-khotbah online di YouTube ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan pasti pernah mendengar kata proskuneo. Nah, proskuneo ini apa ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Jadi secara indah proskuneo ini mengungkapkan rasa takut yang penuh hormat, ketakjuban, kekaguman, penuh dengan puja kepada Sang Raja. Itulah makanya kalau dalam bahasa aslinya itu seperti gini, maaf kata, tapi seperti
anjing yang menjilat tangan tuannya. Itu karena apa? Karena ada rasa takut yang penuh hormat, ketakjuban dan kekaguman yang penuh. Nah, penyembahan, worship itu seharusnya seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, worship yang sesungguhnya seharusnya seperti itu. Mengapa penyembahan ini krusial ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena ibadah adalah respon alami dari hati yang telah diraih dan didekap oleh kasih anugerah Allah. Sekali lagi, karena ibadah adalah respon alami dari hati yang telah diraih dan didekap oleh kasih anugerah Tuhan. Ibadah bukanlah sekedar rutinitas fisik, bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah adalah ekspresi. Perhatikan kata ekspresi. Tadi yang pertama kita belajar respon, ya. Di poin kedua ini kita belajar bahwa ibadah adalah respon alami. Yang kedua, ibadah adalah ekspresi yang tulus. Ekspresi yang tulus, yang memancar melalui tindakan kita sehari-hari yang berpusat pada Kristus. Nah, respon alami dan ekspresi tulus inilah seringkali perjalanan keluarga kita diwarnai oleh masa lalu yang kelam, konflik, atau trauma yang membuat kita takut mengundang Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Well, saya mau katakan bahwa setiap orang, setiap keluarga, setiap pribadi, mungkin lepas pribadi, kita punya masa lalu yang kelam, kita mungkin punya konflik, kita punya trauma yang membuat kita seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi gini, keluarga yang berani membuka diri terhadap kehadiran Tuhan, meskipun harus melewati segala ketakutan mereka, pasti akan mengalami kedamaian, akan mengalami ketenangan, akan mengalami kedamaian, berkat pemulihan yang berlimpah karena Tuhan selalu setia kepada janjinya. Masa depanmu bersama dengan Tuhan, masa depan kita bersama dengan Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu hal yang jahat dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan kita melalui lembah ujian, lembah keputusan. Itu semua adalah untuk apa? Untuk membuat kita lebih dewasa lagi di dalam Dia. Untuk kita lebih mengenal Dia, untuk kita lebih mengenal pribadinya dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita mau lihat, Raja Daud pernah mengalami trauma dan ketakutan yang hebat ketika Uza mati akibat keteledorannya menangani tabut perjanjian Allah. Siapa Uza? Nah, Uza ini adalah salah satu imam ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang waktu itu sedang diutus atau disuruh, diberikan mandat oleh Daud untuk membopong gitu ya, membopong bait Allah, bukan, tabut perjanjian Allah untuk dibawa ke Yerusalem. Tapi apa yang terjadi di tengah jalan? Well, sebenarnya waktu itu bukan Uza ya, Uza hanya sekedar menemani ya. Nah, dia tidak membopong seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tapi pada saat itu terjadi sesuatu hal dan sebenarnya niatnya Uza itu baik untuk supaya tabut perjanjian Allah itu nggak jatuh ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ternyata itu dipandang tidak baik oleh Tuhan. Nah, dan langsung dihukum di tempat, mati di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena takut, Daud menolak membawa tabut itu. Nah, tapi kita mau lihat ada satu pribadi yang bernama Obed-Edom. Dia merespon dengan cara yang berbeda. Apa yang dia lakukan? Ia tidak membiarkan trauma kematian Uza itu menghalanginya. Ia menerima dan merawat tabut itu di rumahnya dengan rasa hormat dan takut. Lantas apa yang terjadi? Well, kita lihat selama tabut perjanjian Allah itu ada di rumahnya Obed-Edom, apa yang terjadi? Tuhan mencurahkan berkat kemakmuran, kesehatan, ketenangan yang luar biasa atas Obed-Edom dan seisi rumahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat ini dengan benar, bahwa hadirat Tuhan itu mendatangkan kemakmuran, hadirat Tuhan itu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Hadirat Tuhan tidak mendatangkan pertengkaran Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi aplikasinya apa? Hadirat Tuhan itu mengubah realitas keseharian kita. Pertama, saat terjadi konflik atau perbedaan yang tajam,
dengan mungkin pasangan kita, keluarga kandung kita, saudara yang mungkin, atau keluarga di dalam Tuhan ya. Nah, jadi ada keluarga kandung, ada keluarga dalam Tuhan ya. Nah, jadi sekali lagi saya mau katakan tadi saat terjadi konflik atau perbedaan pendapat yang tajam dengan pasangan, dengan keluarga kandung, dengan keluarga di dalam Tuhan, kita menekan egonya kita dan memilih untuk melayani serta mengampuni dia atau mereka ya, sebagai bentuk ibadah yang sejati kepada Kristus. Kita melakukannya bukan untuk orang itu, tapi untuk apa? Memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita mengampuni, ketika kita melayani orang-orang yang mungkin punya perbedaan pendapat yang tajam dengan kita, terutama kalau itu pasangan kita sendiri ya, kalau itu keluarga kandung kita, atau itu keluarga di dalam Tuhan, keluarga kita di dalam Tuhan. Well, bisakah kita menekan egonya kita? Jangan sampai kita berkata, oh saya tidak bisa seperti itu, saya tidak boleh seperti itu. Artinya apa? Kita bukan menekan egonya kita kalau kayak gitu. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya adalah bisakah kita menekan ego kita dan memilih untuk melayani serta mengampuni dia atau mereka? Itu adalah bentuk ibadah yang sejati kepada Kristus. Nah, yang kedua, mungkin ketika ada trauma masa lalu atau kegagalan yang menghantui rumah tangga kita, keluarga kita, kita tidak membiarkan ketakutan itu menguasai kehidupan kita, melainkan dengan berani menaikkan pujian dan mengundang hadirat Tuhan untuk mendatangkan ketenangan dalam kehidupan kita. Kita mempraktekkan ibadah yang murni dengan menyisihkan sebagian berkat dari pekerjaan kita untuk secara nyata membantu orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Itu juga salah satu contoh ibadah yang sejati kepada Tuhan. Nah, mungkin dalam bulan ini kita akan membahas tentang kata avoda tadi ya, latreia, proskuneo, dan satu lagi adalah barah. Nah, nanti 4 kata ini kita akan membahasnya. Saya nggak tahu kapan, tapi dalam bulan ini juga kita akan membahas 4 kata ini dengan lebih mendetail lagi, supaya kita mengerti, kita tahu artinya benar-benar, dan kita benar-benar jadi lebih mengenal siapa Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi poin yang kedua tadi adalah penyembahan atau menyembah itu menghadirkan pemulihan dan hadirat Tuhan. Your genuine worship turns the trauma of your house into a sanctuary of His overwhelming presence. Jadi mengapa kita memerlukan hikmat sorgawi untuk membangun keluarga yang menyembah di tengah tantangan zaman ini? Ingat 2 hal tadi, menyembah sebagai perjanjian dan tanggung jawab yang harus kita emban. Dan yang kedua adalah menyembah menghadirkan pemulihan dan hadirat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Jadi di awal Juli ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menantang setiap kita pribadi lepas pribadi dan setiap keluarga ya. Mari teguhkan komitmen kita. Jadikan keluarga kita sebagai mezbah yang menyala dan layanilah Kristus dengan ketulusan hati, agar damai sejahtera turun atas setiap generasi dalam keluarga kita. When Christ is the center of your family, your home becomes the embassy of Christ's kingdom. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan, di mana kami boleh belajar Tuhan akan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami belajar tentang the family of worship, yaitu membangun keluarga yang menyembah Tuhan yang benar. Kami belajar Tuhan bahwa menyembah adalah perjanjian dan tanggung jawab yang harus kami benar-benar pegang erat-erat Tuhan, dan menyembah adalah menghadirkan. Menyembah pasti menghadirkan pemulihan dan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas ini semua. Dan pada malam hari ini Tuhan, biarlah kami mampu
Kami mau Tuhan mampu dan mau merenungkan firman ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, agar kami mendapatkan pengertian yang baru, kami mendapatkan pengenalan yang baru. Ginosko terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami pribadi lepas pribadi, setiap keluarga kami mengalami pemulihan, hadirat Tuhan nyata atas rumah tangga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Setiap pribadi yang mengandalkan-Mu Tuhan akan memperoleh berkat-berkat-Nya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau beracara sebebas-bebas-Mu Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu lebih dan lebih lagi atas kehidupan kami. Sehingga setiap daripada kami mengerti Tuhan, mengenal Engkau sekali lagi Tuhan, lebih dalam lagi. Ini seru doa kami Bapa, jadikan kami pelaku firman-Mu, bukan hanya sekedar pendengar firman-Mu. Ini seru doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.